semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat. Hai, semoga sehat semuanya. Ya. Selamat pagi semuanya. Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi SD Dharma Bangsa Lampung. Selamat datang nih di acara tur virtual bersama Trivolog ya. Perkenalkan, saya Kak Febrina akan membantu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Hai, kita say hello dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai acara hari ini, turnya kita berdoa dulu yuk masing-masing adik-adik yuk. Kita berdoa masing-masing dulu ya adik-adik ya. Baik, yuk kita mulai berdoa. Dimulai. Mbak kalau sekarang ini kita lagi musim pandemi COVID-19 yang pastinya mengubah banyak hal dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya aktivitas untuk belajar nih di sekolah. Hampir 1 tahun belakangan ini, guru-guru dan juga siswa menjalankan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Terkadang pasti ada nih rasa bosan dan ingin belajar di luar sekolah atau sekadar liburan. Namun tentu saja hal ini belum bisa dilakukan ya adik-adik karena pandemi belum berakhir. Nah, seiring perkembangan teknologi hari ini, aktivitas belajar di luar juga bisa loh sekarang kita lakukan secara virtual atau online seperti yang akan kita lakukan hari ini. Sudah siap semuanya? Adik-adik? Siap. Iya. Meski tidak bisa merasakan liburan secara langsung nih, kami dari Tur Virtual ini kita bisa belajar banyak loh, tanpa harus datang ke tempat wisatanya. Dan, sekarang Kak Febrina mau tanya nih sama adik-adik semua. Ada yang tahu nggak ya, hari ini kita mau jalan-jalan kemana? Hayo, coba ditebak. Java. Coba silakan bisa respon nih. Kita beri kesempatan untuk menjawab. Ada yang tahu? Kita mau kemana? Hai semuanya. Udah bisa kelihatan diriku belum? Kelihatan ya? Hai Kak Dian. Hai. Halo Kak Dian. Halo, ini udah pada siap jalan-jalan belum semuanya? Siap. Udah sarapan? Udah mandi? Udah sikat gigi? Oke. Kalau gitu sebentar lagi kita mau jalan-jalan nih. Nah, udah pada tahu kan tadi mau jalan-jalan kemana? Coba kakak mau dengar lagi jalan-jalannya mau kemana? Ada yang udah pernah ke Jawa belum? Mungkin boleh coba raise dulu. Kakak mau lihat? Udah yang udah pernah. Oh iya, biar nggak berisik, nanti kan mute. Jadi kalau kakak tanya, boleh coba klik raise hand-nya. Coba cari. Bisa raise hand di Zoom nggak? Tangannya diangkatnya pakai Zoom, bisa nggak kira-kira? Coba kakak mau lihat. Tangannya diangkat tapi pakai Zoom. Aku mau les. Vero bisa. Dari laptop. Oh, dari laptop. Coba dicari. Coba kalau misalnya kesusahan boleh tanya mama atau siapa yang temenin, atau kakak, atau papa, atau siapa. Oh, udah banyak yang udah pernah ke Jawa ya ternyata. Wah, Zahra udah, Amira udah, Vitaria udah, Algani udah. Wah, oke deh. Terima kasih. Tangannya boleh diturunkan dulu. Nah, buat yang belum pernah nggak apa-apa nih. Nah, karena hari ini kakak mau ajak jalan-jalan ke Jawa. Jadi siapa tahu sekarang kita jalan-jalannya virtual dulu. Besok nanti berapa tahun lagi atau mungkin kalau pandeminya sudah selesai, kalian bisa jalan-jalan beneran nih. Buat yang udah pernah, wah mungkin tempat-tempat yang kakak ceritain udah pernah kalian datengin nih. Nah, kita lihat ya hari ini kita mau kemana aja. Oke, sudah siap semuanya? Oke, duduk yang tegak, senyum. Kita mau jalan-jalan. Sebentar, kakak share screen dulu ya. Oke, ada yang bisa tebak nggak?
Ini apa ya? Ini kira-kira peta apa ya? Ada yang bisa mengenali nggak? Boleh jawabnya di apa namanya? Boleh jawab di chat atau boleh Kak Febri boleh bantuin ya kalau aku nggak kelihatan, kalau ada yang bisa jawab atau enggak, boleh bantuin ngobrol. Ada yang bisa Siap. jawab nggak? Soalnya chat di tempat aku nggak kelihatan. Coba. Nih. Di Ada mana tahu nggak ya? ini di Coba. mana? Di manakah ini? Ada yang tahu? Ada yang Ada tahu yang nggak tahu? ini di mana? Ini gezoom jadi nggak kelihatan. Ada yang pulaunya bentuknya begini, ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya begini, dan ada yang bentuknya begini. Macam-macam ya bentuknya. Ayo. Wah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalimantan. Oh iya, itu Kalimantan. Oh iya. Wah, pada pinter-pinter nih ternyata. Berarti kalau dijelasin sama miss-missnya pasti pada merhatiin nih. Oke, nah kakak mau cerita ini nggak cuma ini ada Kalimantan, ada Jawa, ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Papua. Ini adalah Indonesia, teman-teman. Nah, kita semua tinggal di negara Indonesia. Oh iya tuh coba bilang peta. Peta Indonesia, benar banget nih. Ini adalah peta Indonesia. Nah, peta Indonesia itu di Indonesia ternyata pulaunya ada banyak banget ya teman-teman. Kalian udah kenal beberapa nih. Kalian udah pada kenal Kalimantan, kenal Sumatera. Nah, teman-teman tinggalnya di mana? Di pulau apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di mana ya teman-teman ya? Pulau yang ini atau pulau yang ini? Mana ya? Sumatera. Oh iya bener. Kitara pinter banget tuh tahu di Pulau Sumatera. Wah, Bibi juga tahu. Iya, ini di Pulau Sumatera nih. Kalian tinggalnya di sini. Lampung ya? Nah, Lampung terkenal ada gajah di Lampung di Waikambas. Nah, bener banget nih. Nah, sekarang kita hari ini mau jalan-jalannya lintas pulau, teman-teman. Dari Sumatera, kita mau pergi ke sini nih, ke pulau ini. Nah, ini namanya Pulau Jawa, teman-teman. Wah. Wah. Kita mulai ya. Nah, iya nih. Tapi sebelum kita ke Pulau Jawa, kita harus pindah dulu ke sini. Gimana caranya ya? Berarti kita harus naik. Wah, naik apa itu? Kita harus naik pesawat. Kita mau naik pesawat, kita mau terbang ke Pulau Jawa. Oke. Sebentar. Ini orek-orekannya di-delete dulu biar nanti nggak pusing. Oke. Nah, kita naik pesawat nih. Kita bakal ke slide selanjutnya. Ini tadi belum. Oke, next slide. Sebentar. Nah, kita udah sampai sekarang. Kita udah sampai di bandara nih, teman-teman. Pesawat apa itu? Itu pesawat spesial dari Travelog dan Bersukaria. Itu pesawat virtual. Naiknya bisanya lewat Travelog sama Bersukaria. Oke, sekarang kita udah sampai di mana ya? Ada suara wah, itu lagu Gambang Semarang, teman-teman. Lagu Gambang Semarang ini adalah lagu yang biasa diputar kalau kita sampai ke kota Semarang. Oke, Semarang ini ibu kota Jawa Tengah. Nah, hari ini kan makasih. Kita hari ini kan mau keliling Jawa Tengah nih. Jadi, kita naik pesawatnya ke Semarang dulu. Nah, ini bentuk bandaranya Semarang nih, teman-teman. Wah, bagus ya. Pesawat Sriwijaya. Iya, pesawat Sriwijaya. Oke, nah, lihat nih bandaranya. Wah, lihat nih ada yang lagi menari menyambut kalian. Wah, ini lagi nari khas Jawa nih teman-teman, pakai selendang, pakai jarik, terus ada yang main musik juga. Nah, terus habis itu yang di Semarang bilang, selamat datang di Semarang, selamat datang di Jawa Tengah. Nah, hari ini kalian bakal keliling ke Jawa Tengah. Kita bisa menemukan apa aja ya di Jawa Tengah ya. Wow. Oke, kakak hari ini nggak bakal banyak cerita tentang Semarang. Ya, menari. Oh, ada yang suka menari.
Kakak nggak akan cerita banyak tentang Semarang nih, tapi kakak mau kenalin dikit tentang Semarang ya, ibu kota Jawa Tengah ya. Di Semarang itu kita punya tugu, ini namanya Tugu Muda. Tugu Muda ini buat memperingati perjuangan bangsa Indonesia. Nah, terus habis itu ini yang di belakang yang pakai baju paskibra ini adalah Nawang Sewu. Nawang Sewu karena pintunya ada banyak banget. Jadi sewu tuh artinya 1000. Kamu kalau bisa hitung pintunya tuh kalau dijumlah tuh hampir 1000. Nah, karena saat bingungnya, aduh, nyebutnya gimana ya? 989 gitu. Akhirnya ya udah sebut aja Lawang Sewu biar ngomongnya nggak susah kayak gitu. Oh, ini ternyata banyak yang suka menari ya. Oke, nah kalau yang ini namanya warak mendok. Nah, warak mendok ini biasanya keluarnya kalau misalnya mau puasa teman-teman. Nah, biar semangat puasanya, yuk ditemenin sama warak mendok ini. Oke, kita udah say hi sama Semarang. Sekarang kita mau ke perhentian selanjutnya. Wah, ini banyak sekali yang suka menari ya. Wah, saya mau naik bis nih teman-teman. Dadah. Wah, itu bapak bisnya sudah siap. Kita udah siap jalan-jalan dan kita akan pergi ke perhentian selanjutnya. Go! Jawa Tengah itu kampungku. Oh, kampungnya Yasir. Yasir dari mana? Jawa Tengah bagian mana? Oke, nah sekarang kita sudah sampai di perhentian pertama kita, teman-teman. Ini namanya adalah Museum Sangiran. Wow, museumnya kelihatannya pintunya kecil ya, tapi kalau kita masuk ke dalam sini, kita bakal menemukan banyak sekali yang bisa kita pelajari. Nah, nah, ada yang bisa tebak nggak kira-kira ini gerbang museumnya ini apa ya? Kok bentuknya aneh ya? Ternyata bentuknya nggak bisa. Jawa Tengah tuh, agak juga. Ada yang bisa tebak nggak? Boleh jawab di chat. Boleh minta tolong mama, boleh minta tolong oma. Oh, mau raise hand ngomong juga boleh. Oh, ada yang jawab nih. Kitara jawab Gading. Novel raise hand nih. Coba, Novel aja. Aku tidak bisa mengadit. Apa coba? Terang. Oh iya, bahasa Inggris ya pakainya. Terang. Keren sekali. Terang. Great. Oke, wah pada tahu ya. Terang biasanya yang punya ini apa? Yang punya gading apa? Yang biasanya punya gading apa ya? Yang badannya besar, warnanya abu-abu. Depannya J. Elephant. Oh iya, elephant truck. Elephant truck. Iya, tapi kalian perhatiin nggak? Ini gadingnya kok besar sekali ya? Hah, gimana kira-kira? Gadingnya besar sekali loh teman-teman. Ini gajahnya kira-kira sebesar apa kalau gini ya? Oh, nggak kelihatan. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oh, gajah yang punya gajah. Nah, ini gajahnya besar sekali ya kira-kira ya teman-teman. Nah, kalau udah pernah lihat gajah, kira-kira gadingnya sebesar ini nggak sih? Nah, kenapa gadingnya bisa sebesar ini, teman-teman? Karena ini adalah gading dari gajah, bukan sembarang gajah, teman-teman. Tapi gajah raksasa, gajah yang hidup di zaman purba. Ya, kayak gini. Tada! Wow, ini namanya stegodon, teman-teman. Nah, ini nenek moyangnya gajah. Wow, gajah raksasa. Ini nenek moyangnya gajah. Jadi ini, gadingnya ini, itu besarnya sama kayak ini. Ini gadingnya. Wah, itu bentuk realnya, bentuk sesungguhnya tuh sebesar ini. Wah, besar banget ya. Nah, jadi kenapa gadingnya si stegodon ini dipajang di depan di depan pintu masuk ini? Karena di Sangiran kita akan belajar banyak tentang teman-temannya stegodon ini, teman-teman. Jadi teman-teman stegodon ini maksudnya kakak adalah bagus ya, terima kasih. Adalah mereka yang hidup waktu zamannya stegodon ini. Jadi waktu zaman stegodon ini hidup beda sama waktu zaman kita hidup, teman-teman. Kalau zaman kita hidup sekarang kan ada internet, kalau kemana-mana bisa naik bis, naik pesawat, terus kalau misalnya kangen sama oma bisa telepon. Nah, zamannya si stegodon ini nggak ada semua itu, listrik aja nggak ada, teman-teman. Jadi kalau misalnya gelap, ya mereka harus cari batu buat bikin api unggun, kayak gitu. Nah, waktu zamannya stegodon ini mirip. Waktu zamannya stegodon ini itu tuh semuanya serba besar. Ini dia hidup di zaman prasejarah hitungannya. Maksudnya prasejarah. Jadi waktu itu manusia belum bisa nulis.
kamu sekarang udah pada pintar nulis semua kan, udah bisa bahasa Inggris juga kan. Nah, waktu zamannya mereka tuh mereka belum bisa nulis nih, kayak gitu. Semuanya besar-besar tapi di sana. Ini deket-deket sama zamannya dinosaurus juga. Kalau dinosaurus udah pada kenal semua kan, kayak gitu. Nah, si stegodon ini, kalau misalnya dibandingin, kalau mau bandingin seberapa besarnya stegodon, kita bisa lihat gambar yang ini. Nah, nih, yang di pojok sini ini kira-kira besarnya bisnisnya kalian, besarnya mama, besarnya papa, itu tingginya kira-kira segini, besarnya segini. Kira-kira ya sekitar 1,5 sampai 2 meter lah ya. Nah, kalau yang orange ini besarnya gajah. Oh, siapa yang udah ketemu gajah? Mirip abang. Naik gajah pokoknya, oh dia udah pernah naik gajah nih. Nih, berarti udah tahu gajah gedenya seberapa kan? Ini gajah besarnya segini, manusia besarnya segini. Nah, ini mamut, ini saudara yang lain lagi. Kalau stegodon itu besarnya segini. Wah, besar sekali ya teman-teman. Panjangnya tuh bisa sampai 3,5 meter loh. Wah. Jadi kebayangkan besarnya. Meski ada harimau, mana harimau? Kakak nggak lihat. Ini kira-kira bayangan hewan-hewan yang hidup di zaman prasejarah. Nah, kira-kira ada apa lagi ya di zaman prasejarah? Oke, kita lihat yuk. Kita bakal masuk ke Museum Sangiran buat tahu lebih banyak tentang ceritanya. Oke. Wah, kita udah masuk ini Kak Dian ya. Ke dalam iya, ini ya. Kita sekarang udah masuk teman-teman. Ini pelatarannya nih kira-kira bentuknya kayak gini nih. Wah, senang banget ya banyak ibu-ibu. Oh iya, jumbo yang ada di zaman itu semuanya jumbo. Nah, masuknya depannya kira-kira kayak gini nih teman-teman. Ini adalah Museum Manusia Purba Sangiran. Makanya namanya Manusia Purba karena kita bakal kenalan sama mereka yang hidup di zaman prasejarah. Nah, kira-kira gambarannya kayak gini nih teman-teman. Hidup di masa prasejarah. Rumahnya pakai tenda. Terus habis itu zaman batu. Jadi ini si bapaknya bawa batu. Oh iya bersih. Iya, tempatnya bersih banget, terawat teman-teman. Menyenangkan. Nah, terus habis itu dulu bentuk manusianya, manusia purba itu bentuknya agak beda sama kita. Bentuknya kayak gini nih teman-teman. Nah, ini diorama manusia purba. Kalau tadi versi kartunya, kalau ini versi dioramanya. Kayak gini. Terus kok bisa tahu sih kehidupan zaman dulu? Kan waktu itu belum hidup ya? Itu kan kira-kira tahun udah jutaan tahun yang lalu ya. Kok bisa tahu ya teman-teman? Nah, kenapa? Karena hewan-hewan dan makhluk hidup yang waktu itu meninggal itu sisa jasadnya tersimpan di dalam tanah teman-teman, jadinya fosil. Nah ini namanya fosil nih. Oh jadi kalian ada bisa lihat banyak fosil di situ Kak Dian ya. Iya benar banget Kak Febri. Wah ini bisa tebak kira-kira apa ya? Fosilnya udah tercerai-berai nih. Jadi ada yang kakinya di sini, ada yang kepalanya di sini, kayak gitu. Nah, di Sangiran ini, tanahnya itu spesial. Jadi, tanahnya itu bisa mengawetkan sisa-sisa jasadnya ini, sisa-sisa badannya stegodon tadi. Makanya, kita bisa belajar, kita bisa temuin, kita bisa tahu, oh apa sih yang terjadi waktu stegodon hidup? Siapa yang belajar? Kak Dian. Nah, Iya. Kak Dian, ada nih yang nanya nih. Fosil tuh apa sih Kak Dian gitu? Ada yang nanya nih, karena adik-adik mungkin kan ada yang nggak tahu nih fosil tuh apa ya? Aduh, serem banyak yang kayak gitu soalnya. Coba nih Kak Dian bisa dijelasin nggak? Coba nih. Oke. Fosil itu ini nih kayak yang lagi dipelajarin sama Bapak Profesor ini. Bapak Profesor ini arkeolog teman-teman. Nah, arkeolog itu sukanya belajarnya masa lampau, jadi mereka sukanya tuh menggali-gali tanah, terus mencari ada clue apa ya yang bisa ditemukan di dalam tanah kayak gitu tuh. Nah ini fosil ini, jadi kalau misalnya ada yang meninggal, ada yang mati, misalnya kucing mati atau kerbau mati atau kita pun nanti kalau mati itu biasanya kan dikubur di dalam tanah kan. Nah, waktu dikubur di dalam tanah, nanti badannya itu terurai. Badan yang paling keras itu tulang. Nah, kalian bisa ngerasain tulang kan? Kalau misalnya lagi kejeduk, kalau bahasa Jawa kejeduk. Kalau kamu tahu kejeduk gak ya? Kalau misalnya ketabrak meja, kesandung. Kebentur. Makasih, Kak. Kalau kebentur nih, kan biasanya kan, apa namanya,
Kalau kebentur kan biasanya kan keras tuh. Nah, itu tulang teman-teman. Nah, ini tulang ini paling lama terurainya. Jadi sampai jutaan tahun kadang bisa masih ada kalau kondisi tanahnya bagus kayak di Sangiran. Kalau enggak ya mungkin udah terurai. Nah, di situ kita si bapak ini, si profesor ini, arkeolog ini, dia biasanya bakal buka-buka ininya, buka-buka gali tanahnya, dan gali tanahnya itu udah sampai ratusan meter teman-teman, udah terkubur jauh banget, nemuin tulang-tulang ini. Dari tulang-tulang ini mereka tuh cari tahu apa ya yang terjadi di masa itu. Nah, dari situ bisa ketemu kenapa tadi ada stegodon yang sudah hidup, yang besar sekali. Kalau nggak ada bapak ini, nggak ada orang-orang kayak profesor ini, mungkin kita nggak tahu kok dulu ada stegodon. Oh, serem. Banyak Nah, banget apa ini nggak serem kok. Serem gitu. Ini nggak serem kok, nggak gigit kok, tenang aja. Ini udah masa lalu. Aku tunjukin gambar yang ini aja biar nggak serem. Nah, ini dia fosil. Ini fosil nih. Jadi fosil itu ini kayak ikan di sini ya. Ini ikannya sudah mati. Nah, kalau kamu makan ikan ada tulangnya kan? Nah, nanti kalau misalnya terkubur itu jadinya kayak gini, jadinya fosil. Nggak cuma ikan, bisa juga nyamuk, bisa jadi fosil, tanaman juga bisa jadi fosil, kayak yang ini nih. Kan udah mati katanya, Kak. Ada yang bilang nih, katanya kan udah mati, Kak. Iya, udah mati, tapi kan masih kesisa. Kan kalau makan ikan, ikannya udah mati, tulangnya masih ada kan? Ayo, ya nggak. Kalau kamu makan ayam, ayamnya udah mati, tapi tulangnya masih ada kan? Nah, tulangnya itu dipelajari nih teman-teman. Mimpi buruk. Oke, tenang. Yang habis ini kakak ajak yang enak-enak biar nanti mimpi buruknya terhapuskan. Oke? Nah, nih biar kalian gak mimpi buruk, kakak ajak masuk ke bagian lainnya Museum Sangiran nih teman-teman. Nah, nih biar tolong kok diserem. Oke, nih kakak ajak ke sini nih. Ini dia tampak atas Museum Sangiran. Ini tadi kita lihat dari bawah, ini kita lihat dari atas. Dadah. Nah, kita mendekat. Nah, ini bapak yang ngurus Museum Sangiran nih. Terus kita mau jalan kemana ya teman-teman? Di Museum Sangiran ini. Oke, ini perpustakaannya nih kalau mau lihat. Nah, ini fosil-fosil yang tadi ditemuin sama profesornya tadi nih. Bapak ini juga suka belajar tentang ini. Ini perpustakaannya. Nggak apa-apa teman-teman, ini namanya ilmu pengetahuan, nggak usah takut. Oh, tunggu sebentar. Kakak. Mungkin mereka baru pertama kali lihat, Kak. Jadinya mereka merasa, oh iya. Itu gitu. Kakak coba tanya sama Kak Febri deh. Kak Febri takut gak ya? Enggak, Kak Febri. Oh, Kak Febri pemberani sekali, nggak takut loh. Iya. Coba kalau sama Miss yang ngajar takut nggak Miss-nya? Tadi ada Miss Ida ya? Takut nggak tuh Miss-nya? Iya. Oke. Tenang teman-teman, ini nggak serem kok. Beda nggak bakal jadi hantu kok. Nah, kita bisa dari sini kita kelilingi. Itu terlalu banyak. Nah, kita mau putar. Kita mau masuk. Kita mau ke Selasar. Aduh, kakak pusing putar-putar dulu. Ini gazebo. Oh, ini nih Selasarnya. Sebentar ya. Nah, ini kita. Iya. Kita mau nurunin tangga. Dalam sini. Tangganya banyak sekali, teman-teman. Nah, di sini ada ruang pamernya nih. Oh, ada yang nggak takut loh nih. Tifa nggak takut. Agani nggak takut. Tuh, pintar. Good. Oke, kalau nggak takut kamu bisa belajar lebih banyak lagi. Nah, kita mau masuk ke ruang pameran ini. Wah, ini dalamnya Museum Sangiran, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat display banyak sekali benda-benda prasejarah. Nah, oh, ada yang suka dinosaurus nih, iya. Ada yang masih takut Alvero, nggak apa-apa. Oke. Nanti belajar berani ya, nanti lama-lama nggak takut lagi. Nah, ini kita bakal lihat gajah Sangiran nih. Gajah Sangiran kayak yang tadi kita ketemu di depan, si Stegodon ini.
Gajah Sangirannya ya. Wah, nah ini gajahnya yang di belakang ini. Kalian lihat, ini gajahnya. Terus ini tadi yang dipakai di depan, stick bodohnya ini. Nah, ini nggak serem kok. Ini sama kayak kalau kamu habis kalau kamu makan. Seru banget kan bisa keliling sini. Wah, nih 730.000 tahun yang lalu. Wah, 730.000 tahun yang lalu tuh udah pada lahir belum ya? Belum ada. Itu Mama juga belum lahir loh. Belum ada. Kalian juga belum ada. Belum ada semua. Kalian belum lahir. Belum ada semua. Iya, betul. Nah, seru kan. Hewan-hewan yang ada di Sangiran. Kita lihat di sini. Nah, jadi ini ada diorama di mana kita bisa belajar apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Nggak ribuan lagi tuh teman-teman, jutaan tahun yang lalu. Mirip hotel. Wah iya, saking bersihnya sama saking kinclongnya ya, jadi mirip kayak hotel. Senang kan main ke museum, jadi nanti kalau ada museum didatengin ya. Nggak cuma yang di Sangiran, banyak banget museum bagus di Indonesia. Aku nggak takut dinosaurus sama fosilnya. Iya, karena kamu suka dinosaurus ya? Oke. Bisa aku udah lahir. Wah, Lukman udah lahir zaman ini. Beneran? Oh, dia mungkin tanya, Kak Dian, aku sudah lahir belum ya, Miss, waktu itu? Oh, gitu. Udah lahir ya? Belum lahir kamu. Mama juga belum lahir itu. Nah, ini tadi kita juga belum ada. Kita juga belum ada. Oke, ini mirip museum. Ini memang museum. Ini memang museum, teman-teman. Ini museum prasejarah namanya. Oke, udah kita Nah, kalau ini kita melihat nenek moyangnya manusia purba. Nih, kira-kira dulu kehidupan manusia purba kayak gini, teman-teman. Belum ada rumah, belum ada bis, belum ada internet. Jadi kamu nggak bisa YouTube-an, Netflix-an kalau zaman dulu. Belum ada listrik. Itu tidurnya gimana ya, Kak Dian ya? Kira-kira ya? Kira-kira ya kayak gambar-gambarnya ini sih, teman-teman. Jadi masih hidupnya pindah-pindah. Nanti bikinnya tenda, kalau nggak tinggalnya di gua. Apa itu, Miss? Ini kehidupan zaman dulu. Nah, kalau yang ini, zaman dulu masih berburu, teman-teman. Jadi kalau makan, cari buruan dulu, terus habis itu dipotong, terus dimakan. Jadi nggak dibumbuin aneh-aneh kayak sekarang, nggak di oven, nggak digoreng, paling dibakar aja. Nah, ini katanya, Kak, ada yang bilang bunuh domba ya makannya gitu, Kak. bisa kalau ada domba mungkin makannya domba. Iya, betul. Ikan, makan kerbau. Oke, wah ramai. Miss itu nggak pakai baju ya? Iya, waktu itu belum pakai baju, malu ya. Jawa dulu belum ada baju ya, Miss, ya Kak ya? Belum, waktu itu belum ada baju, teman-teman. Jadi kalau kedinginan, mereka cari daun, terus habis itu ngumpulin diri di daun biar hangat gitu. Kayak gitu tuh, teman-teman. Untuk bikin kasur. Oh iya, bunuh domba ya buat bikin kasur ya. Bisa. Makanya mentah-mentah kayak Dracula ya. Ya waktu itu hidupnya memang beda sama sekarang, teman-teman. Iya, tapi nggak menghisap darah sih, makan daging ya. Kadang dibakar, teman-teman, dibakar di api, jadi kayak barbekyuan. Ada yang suka barbekyuan nggak? Nah, tuh kayak gitu tuh. Oke, nah udah sampai sini. Nah ini pemandangan dari dalam museum. Oke, sekarang, nah di sini selain belajar tentang manusia purba, kita juga bisa belajar tentang asal mula alam semesta. Jadi kita bisa ngelihat waktu alam semesta terbentuk, waktu bintang baru ada. Wow, seru bagus sekali nih ya. Iya, tapi kita nggak bisa lama-lama di Sangiran, Kak Febri. Soalnya banyak banget tempat yang harus kita datengin hari ini. Jadi, betul banget ini. Kakak sudahin sampai main ke Sangirannya sampai sini dulu ya. Nah, besok kalau masih penasaran, tunggu pandeminya selesai, mungkin bisa ajak rame-rame teman-teman, mama, terus Miss yang ngajar buat main ke Sangiran rame-rame, buat ketemu sama tadi steak godonya tadi. Oke? Oke. Nah, kita lanjut ya. Next. Lanjut Kak Dian, kita mau kemana hari ini? Habis ini. Lanjut. Naik bis dulu. Kita mau ke candi, teman-teman. Ada yang pernah ke candi nggak ya?
Dewangga pernah ke Malaysia, pernah ke Korea, udah pada sering jalan-jalan ya. Iya. Nah, kita lompat lagi nih, kita sampai kalau tadi yang pertama Museum Sangiran itu ada di Kota Sragen. Nah, sekarang kita mau ke daerah Karanganyar. Karanganyar itu di sini ada ada candi yang bagus banget teman-teman. Ini candinya ada di kaki Gunung Lawu. Ya. Jadi kalau mau ke candi ini kita harus naik gunung dulu. Nah, kalau ke sini kalian harus sarapan yang banyak biar badannya kuat. Soalnya kita bakal naik-naik nih kayak teman-teman yang ada di sini, kelihatan nggak tuh? Kita bakal naik-naik tangga banyak banget. Oh, sih pernah ke Amerika, udah jalan-jalan. Nah, kalau ke sini pernah belum? Siapa yang pernah ke sini? Ayo, ada yang pernah ke Candi Ceto nggak? Ini Candi Ceto Aku udah pernah namanya. katanya. Oh, udah pernah? Masa? Wah, Bibi pernah ke Candi Ceto? Wah, kamu bisa sampai atas nggak? Capek nggak? Ini capek banget yakin kalau di sini karena ini di gunung, di lereng gunung. Terus habis itu ini tingkat-tingkat, jadi bertingkat-tingkat ini kita naik tangga sampai atas ada tangga lagi, sampai atas ada tangga lagi, sampai atas ada tangga lagi. Jadi aslinya Candi Ceto ini terdiri dari 14 tingkat. Bayangin kamu gedung 14 tingkat, naiknya nggak pakai lift tapi pakai tangga. Nah, capeknya kayak apa? Luar biasa. Kalau kalian pasti sampai atas udah ngep ya, udah ngep ya Kak. Udah teler. Nah, terus cuman Candi Ceto ini dulu pernah terkubur. Jadi Candi Ceto ini dulu pernah rusak, terus pernah hancur. Makanya kalau kita lihat itu ada beberapa bagian kayak batu-batu. 1 juta tangga. Capeknya udah capek banget. Mungkin kalau di total nggak nyampe 1 juta sih. Tapi 1.000 lebih kali ya. Nah, itu kayak gimana naiknya katanya Kak Dian? Itu naiknya kayak gimana? Pakai kaki, teman. Mungkin dia pikirannya nggak ada eskalator, nggak ada lift. Paling kalau capek ngerengek sama papa minta digendong. Ada yang gendongan papa atau mama. Makanya kalau ke sini 14 tingkat tenang. Karena tadinya pernah rusak, jadi udah nggak 14 tingkat lagi, cuma tersisa sekitar 8 atau 10 tingkat gitu. Ya, wah, jadi udah berkurang ya, Kak? Udah berkurang, Kak Febri. Soalnya, dulu candinya itu pernah rusak, terus kebenem sama debu vulkanik gitu, kayak gitu. Terus dia ditemuin, dia baru direstorasi, nah akhirnya sekarang udah berbentuk candinya. Mungkin masih ada beberapa bagian yang masih belum berbentuk, masih reruntuhan, tapi udah banyak bagian yang udah jadi, yang udah bisa kita datengin. Nah, Candi Ceto ini adalah candi Hindu, teman-teman. Jadi, kalau di Indonesia kan sampai ada yang agamanya Islam. Apa? Sampai tangga ada apa, Miss? Katanya, Miss. Nanti kita akan ke sana ya, Kak ya. Sampai tangga, tunggu sebentar. Kakak cerita dulu, nanti kakak tunjukin ya. Nah, jadi Candi Ceto ini candi Hindu kan, kalau di Indonesia ada agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Konghucu. Nah, kalau agama Hindu itu, mereka kadang bangun candi, teman-teman. Di candi ini mereka berdoa atau melakukan ritual gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak beragama Hindu, kalau kalian mau main ke sini juga boleh banget. Tapi tetap jaga tata tertib di sana ya. Misalnya nih, nggak boleh buang sampah sembarangan. Terus kalau ngomong, hati-hati. Jadi nggak boleh ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang baik-baik di sini buat menghargai. Terus habis itu nggak boleh coret-coret sembarangan. Jadi ini adalah peninggalan warisan dari nenek moyang kita, harus dijaga baik-baik. Kasihan candinya nanti kalau dirusak kayak gitu. Nah, buat yang penasaran, kalau sampai atas kita bisa kayak apa ya? Ini yang bisa kita temuin kalau kita jalan ke atas, teman-teman. Wow, kita bisa ketemu view yang cantik sekali. Wah, dia pernah ke Borobudur. Kamu sampai atas nggak? Itu tinggi sekali, teman-teman. Miss, hanya 14 tingkat katanya, Kak. Hanya 14 tingkat. Hanya nyampe 100 ya? Hanya. Nyampe 100. Ini yang bisa kamu temuin kalau kamu main ke sana. Wah. Terus habis itu, jadi di sini, ini kalau bisa sampai naik ke atas ini rasanya tuh pasti, rasanya senang banget, takjub banget, teman-teman. Sama kalau misalnya kalian ada yang pernah ke Borobudur, terus kalian bisa nyampe atas, itu bisa lihat di bawah, terus rasanya, wah, bahagia banget. Jadi pegel-pegelnya itu udah nggak kerasa lagi kalau udah bisa lihat itu. Nah, di sini kita juga bisa foto kayak mbaknya ini.
Wah, tuh cantik banget kan kalau di foto. Hilang. Nih, kalau di Wah, foto cantik kayak banget itu ya. sekali. Nah, ini bisa lihat, kalau perhatiin, ini tadi tingkat-tingkatnya. Ini tingkat yang ini mbaknya udah naik berapa tingkat nih? Nah, ini tingkatan yang lain lagi, ini tingkatan yang lain lagi, ini tingkatan yang lain lagi. Mbaknya tuh paling nggak sudah naik 1, 2, 3, 4 tingkat. Nah, yang moto itu dari tingkat kelima tuh paling nggak. Loh, wah. Tapi capek, iya capek. Tapi seneng kalau udah sampai atas. Nanti capek abis itu makan lagi nggak apa-apa. Nanti pulangnya istirahat lagi biar nggak capek lagi. Wah, Lukman pernah ke Borobudur sampai atas, keren sekali. Capek gak tuh? Oke, nah kita bisa foto kayak gini, kita bisa lihat kayak gini, kita bisa jalan-jalan. Selain itu, aku mau sampai atas. 1 juta. Nah, 1 juta lebih. belum tunggu. Nah, selain itu kita juga kadang kalau di saat-saat tertentu mungkin kita bisa lihat mereka yang sedang melakukan ritual. Nah, yang kakak tunjuk yang ini namanya sesajen teman-teman. Sesajen ini adalah persembahan yang diberikan kepada dewa. Jadi di candi ini biasanya dibangun untuk dewa atau untuk raja. Nah, biasanya mereka ke sini, nanti mereka berdoa atau melakukan ritual tertentu. Biasanya kalau orang Hindu itu nanti kasih sesajen. Mungkin kalau ada yang pernah ke Bali, kalian sering banget ketemu sama ini di mana-mana. Nah, ini sama nih, ini mirip kayak di Bali. Ini candi Itu biasanya sesajen gitu buat apa ya, Miss? Sesajen Kadang ini biasanya ini buat berdoa, buat persembahan, buat dewa kayak gitu. Jadi kayak apa ya namanya? Offering. Jadi waktu misalnya sekalian berdoa, sekalian kasih ini buat dewanya, kayak buat menghargai, buat menyembah dewanya. Karena itu kepercayaan orang Hindu kan. Mungkin kalau kalian Islam atau kalian Kristen, Katolik mungkin beda lagi. Nah, mungkin kalau di Kristen Katolik kayak kasih persembahan, kalau ke gereja kayak gitu. Atau mungkin kalau di Muslim, di Islam kayak kasih sedekah sama kayak gitu. Cuman kalau di Hindu mereka kasihnya lewat kayak gini juga. Ini ada kembangnya, ada buah-buahannya kadang kayak gitu teman-teman. Kayak untuk hantu katanya, Kak. Kayak untuk hantu. Kalau di Hindu itu buat dewa teman-teman, dewanya nggak kelihatan. Itu beda sama kita ya, sama kamu ya. Oke, udah capek, kakinya udah pegel-pegel semua. Kita mau lanjut lagi yuk. Nah, karena kakinya udah pegel-pegel, kakak mau naik bis lagi. Kita mau lanjut ke perhentian selanjutnya. Siap Kak Febri? Siap, oke. Wah, sampai lupa. Wah, apa ini ya? Wah, warnanya putih, bersih, ada menaranya. Ini kita sekarang main ke Solo, teman-teman. Ini ada di kota Solo, masih masuk Karanganyar juga, tapi kalau ke sini bisa deketan sama Solo. Jadi antara Solo sama Karanganyar. Nah, ini adalah The Colomadu. Ini adalah pabrik. Pabrik apa ya? Buat tahu pabrik apa? Kakak mau kasih pertanyaan dulu. Solo, iya ada yang pernah ke sini ya? Nih, siapa yang suka manis? Ada yang tahu nih. Wah, siapa yang suka manis? Siapa yang suka manis? Ada makanan favorit kalian nggak di sini? Kalau kakak suka es krim, suka cheesecake. Kak Febri suka yang mana nih? Suka es krim, suka coklat, suka pokoknya manis-manis suka. Iya, sama kayak kita yang manis. Iya betul. Donat. Aku suka donat. Agani suka es krim. Tadi juga ada yang jawab. Arya suka yang mana Arya? Wah, siapa yang suka manis-manis nih? Oh, banyak ya yang suka manis-manis ya. Donat, permen, es krim, cherry. Wah, enak banget ya. Nah, biasanya kalau ngomongin manis, ingat sama apa ya teman-teman? Jadi yang manis-manis tuh identik sama apa ya? Biar rotinya bisa manis, dikasih apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Kak Febri tahu nggak? Pakai gula. Ada yang tahu nih, ada yang tahu nih. Ada yang tahu, iya betul. Gula. Hebat. Pintar sekali. Iya, kita pakai gula, teman-teman. Nah, semuanya pasti udah pernah lihat gula kan di rumah, udah sering bantuin mamah masak atau bikin teh kan. Nah, kalau minum susu juga kadang dikasih gula kan. Nah, ini gula. Nah, pabrik ini adalah pabrik gula, teman-teman. Ini foto lebih dekatnya. Wah, cantik sekali ya pabriknya. Pabriknya besar sekali ya. Nah, karena gulanya yang diproduksi banyak sekali, teman-teman. Jadi, kok bisa ada gula? Ya kan
gula dari mana sih? Nah, di pabrik ini kita bisa belajar di mana gula itu datangnya dari mana. Sugar, suka semua, suka donat. Sama. Suka juga suka semua. Oke, ini adalah pelataran dari pabrik gula di Colomadu, teman-teman. Ini bersih sekali ya. Wah, ini kalau kita masuk kayak gini nih. Wah. Luas sekali ya, Kak Dian. Iya nih, bisa lari-lari di sini. Tapi kalau lari-lari hati-hati ya, jangan sampai jatuh ya. Nah, ini Oh, di Lampung juga ada pabrik gula katanya, Kak Dian. Oh iya? Wah, sama ini? Mirip gak? Mirip gak sama ini? Mirip nggak ya? Coba. Kalau Bibi suka madu. Panjang, iya pabrik gulanya panjang. Soalnya prosesnya banyak yang ada di sini. Ini pabrik gula. Nah, di pabrik gula ini kita bisa belajar tentang sejarah proses pembuatan gula. Ini pabrik gulanya sudah nggak beroperasi lagi. Jadi dulu dia sempat terbengkalai, terus sekarang udah dibenerin lagi, direnovasi, direstorasi jadi cantik kayak gini. Nah, sekarang dia jadi museum yang bisa didatengin sama teman-teman. Gula itu dari ini teman-teman. Ada yang tahu nggak? Ini gula yang kita makan sehari-hari itu dari tebu. Ini namanya tebu. Nah, ini tanaman tebu. Tanaman tebu itu biasanya sugar cane. Oh iya, sugar cane. Ini tanaman tebu ini biasanya kalau di Jawa di dekat Solo banyak tanaman tebu kayak gini. Nah, dari tanaman tebu ini, tebu. Oh iya, ada yang tahu ini tebu. Kamu udah pernah lihat ya? Nah, dari tebu ini nanti biasanya diolah, proses pengolahannya pun panjang teman-teman. Nah, kira-kira kalau dibikin gambar kayak gini nih. Jadi tebunya pertama gini. Tebunya pertama tebunya dipotong dulu, terus habis dipotong itu digiling pakai mesin, terus habis digiling, untuk anak itu bisa nggak ya? Ini tebunya dipotong, terus digiling pakai mesin. Terus habis itu dipanasin sampai menguap, terus jadi kristal. Nah, ini bentuknya kira-kira kayak gini, kayak kristal. Iya, ini di Solo. Ini jadi kristal, terus habis itu dari kristal nanti dia diolah lagi sampai jadi gula yang kita kenal di sini. Nah, kayak gitu. Panjang ya, Kak, prosesnya. Panjang sekali. Jadi gula yang kita makan tuh ternyata ceritanya banyak sekali, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngelihat mesinnya. Mesin buat bikin itu, bisa buat mesin buat bikin gula. Ya. Ini mesin pembuat gula. Nah, mesinnya kira-kira kayak gini nih. Ini namanya stasiun gilingan. Stasiun gilingan ini buat menggiling tebu-tebu yang tadi dipotong. Nanti dimasukin di sini. Kalau mau lihat lebih dekat, kayak gini. Nah, ini bapaknya segini, mesinnya segini. Wow, besar sekali kan. Kamu kalau sampai sini seberapa ya? Nah, ini yang di pojok sini. Ini. Nah, yang ini katanya, ini besar sekali katanya. Iya, besar sekali. Wah, ini pabrik soalnya. Wah. Karena pabriknya sudah nggak beroperasi, jadi kita bisa masuk. Kalau pabriknya masih beroperasi, kalian nggak boleh masuk, bahaya. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini mesin-mesinnya, mesin tata rapi, jadi kita bisa lihat prosesnya. Nanti ada juga museum yang jelasin tentang sejarah panjang cerita gula. Pengen ke situ, oh iya, tunggu pandeminya selesai ya, nanti bisa ke sini. Oke, nah selain itu, kakak mau tunjukin satu mesin lagi nih, itu kan yang gilingan. Nah, kalau yang ini, mesin ketelan. Kettle itu periuk, rumbu, kayak panci. Kettle itu kayak panci. Nah, ini pancinya sebesar ini. Ini mbaknya besarnya segini. Panjang sekali, Miss. Iya, panjang sekali. Soalnya tebunya banyak sekali, gulanya. Soalnya yang suka manis banyak sekali, jadi harus bikin gulanya banyak sekali. Makanya mesinnya besar sekali. Nah, ini pancinya. Wow, tuh. Pancinya gede, berapa kalinya mbaknya ya? Berapa kalinya kamu yang di pancinya ya? Lucu, tapi jauh dari Lampung katanya. Oh iya, jauh. Harus naik pesawat dulu, terus habis naik bis lagi. Mungkin dalamnya gula ya katanya. Ya, nanti tadi tebu yang tadi yang udah digiling, terus harinya dimasukin ke sini. Nanti kalau udah digiling keluar airnya, teman-teman. Nah, airnya dimasukin ke dalam sini. Terus nanti di sini dipanasin, diuapin. Nah, nanti
baru muncul kristal-kristal gula kayak yang kita kenal selama ini, yang dipakai mama buat bikin teh, buat bikin kue, buat bikin es krim yang tadi kamu suka itu. Oke, wah seru ya, seru ya. Kayak ulat. Kayak ulat. Kayak ulat. Iya, Kayak bulat-bulat gitu ya. Bulat-bulat gitu soalnya. Oke, nah udah main gulanya. Kalau kebanyakan manis nggak sehat kan ya Kak Febria. Kita lanjut lagi dulu deh yuk. Kita lanjut ya teman-teman ya. Bagus tapi jauh. Oke. Mana tadi bisnya ya? Oh ini bisnya udah siap menjemput. Kita berangkat lagi. Lanjut. Lanjut. Miss bosan ngecat katanya Kak. Bosan ngecat. Pegel ya tangannya ya. Coba nanti bisa ngomongnya gampang ya. Oh, jangan bosan dulu ya, dikit lagi nih. Betul. Perjalanan masih panjang. Oke, sekarang kita sudah sampai ke Kota Magelang. Magelangnya ada di Di Kota Magelang ini, mereka punya bangunan yang ikonik banget. Jadi, ini adalah bangunan kebanggaan warga Magelang. Ini adalah Menara Air. Apa itu Menara Air? Nah, kalau yang Menara Air kalian pasti bingung. Tapi kalau yang ini, mungkin ada yang pernah lihat. Ada yang tahu nggak? Bosen. Bosennya kan kalau di-mute kok nggak bisa? Iya, nggak bisa. Nanti kalau semuanya di-unmute, nggak bisa dengar suara Miss-nya. Nggak bisa dengar suara Kak Febri nanti. Nanti kasihan teman-teman yang lain. Nah, mungkin ada yang pernah lihat ini di rumah nih. Ini tower, kadang disebutnya tower. Ini tempat buat menampung air. Nah, tower ini tenagaku nggak habis, Miss. Maksudnya apa? Kamu masih semangat ya? Yeay! Mirip sekolah. Oh, di sekolah ada ya? Nah, iya nih. Ini di sekolah ada nih. Ini buat nampung air. Biar kalau kayak center. Oke, ini buat nampung. Oke, izin ke toilet boleh. Nanti kembali ya. Iya, ini buat nampung air. Kalau ini buat nampung air buat kira-kira ya satu rumah lah, buat papa mama, buat kamu mandi. Nah, kalau di sekolah ya buat satu sekolah. Kalau satu sekolah kan pasti lebih gede lagi. Nah, kalau yang ada di sini, ini buat satu kota, teman-teman. Bayangin gedenya kayak apa. Nanti kita basah katanya, Kak. Nanti kita basah. Ya jangan iya. masuk. Kamu lihat aja. Jangan masuk. Lihat aja. Miss bosan ngecatnya, aku mau ngomong. Iya, mau ngomong tuh katanya. Mau raise hand ya. Kamu mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Mau ngomong. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Kayak Kak Febri, boleh apa enggak? Kan MC hostnya Kak Febri. Boleh. Boleh coba mau ngomong apa. Kita kasih kesempatan satu ya buat yang mau ngomong ya, coba. Kak Febri kasih kesempatan nih. Lanjut aja. Atau gimana? Oke. Boleh kalau mau ngomong bentar, tapi 1 menit aja ya. Coba. Ada Lukman, coba Lukman. Lukman mau ngomong apa? Coba Lukman mau ngomong ya. Apa? Hah? Nggak jelas. Lukman suaranya agak kencang sedikit sayang. Kak Febri sama Kak Dian nggak dengar suaranya Lukman. Coba. Nggak dengar. Kapan turun betulannya, Des? Mau ketemu betulannya. Aku dengarnya betulannya doang. Ketemu betulannya kapan, Miss? Katanya. Oh, jadi ketemu dia bisa betulannya kasih kapan? Iya. Oh, ketemu betulannya kapan? Kalau pandeminya sudah selesai, kalau coronanya sudah pergi. Makanya kalau misalnya keluar-keluar, rajin pakai masker sama rajin cuci tangan ya, biar pandeminya cepat selesai, biar coronanya cepat pergi. Jadi nanti Lukman sama teman-teman yang lain bisa main-main kebenarannya. Oke? Itu dia nanya juga. Miss, kalau penampungnya roboh gimana ya? Gitu katanya. Penampungnya roboh. Tenang. Ini sudah dibuat dengan
detail sama bapak ini, namanya Bapak Thomas Karsten. Ini bapak ini jenius banget, pintar banget. Jadi kalau misalnya dia bikin bangunan itu benar-benar dia ngitung detail ini gimana. Jadi tahu nggak ini umurnya berapa? Ini umurnya udah 100 tahun teman-teman. Wow. Lebih tua dari Kak Dian, lebih tua dari Kak Febri. Lebih tua dari umurnya Kak Febri sama Kak Dia digabungin. Saya udah 1 abad. Betul. Tapi karena Pak Thomas Karsten dulu rajin belajar, jadi Pak Thomas Karsten benar-benar bisa memperhitungkan gimana caranya biar towernya ini nggak. Terus aku nangis. Ada yang nangis Kak Dian katanya. Jangan nangis. Jangan nangis. Kenapa kamu menangis? Nangis nggak bisa kesini ya. Kenapa itu ya? Nanti ya, kalau tunggu coronanya pergi ya. Corona suruh cepat pergi biar bisa ke sini. Nah, makanya kalau biar bisa kayak Pak Thomas Karsten ini, biar bisa bangunan keren kayak gini, kamu harus rajin belajar. Jadi kalau misalnya dikasih PR sama Bu Guru, kalau misalnya Bu Guru lagi jelasin, harus dengerin baik-baik biar bisa bikin bangunan keren kayak gini. Oke? Nah, ini foto zaman dulunya nih. Waktu dia masih muda. Sama kan? Cuman beda warnanya aja. Ini fotonya hitam putih karena zaman dulu belum ada foto berwarna. Makanya fotonya hitam putih. Oke, udah nggak lama-lama di Magelang, kita mau lanjut lagi. Kita mau kemana ya? Lagi. Wah. Kita mau pergi ke tempat yang dingin-dingin. Kita mau naik gunung. Kita sampai ke Dieng, teman-teman. Wow, cantik sekali pemandangannya Kak Dian. Iya, cantik sekali. Wow, ini pemandangan dari puncak Sikunir. Jadi, Dieng itu adalah dataran tinggi. Sama kayak di Sumatera di Lampung juga, ada yang dataran rendah, ada dataran tinggi. Di Jawa Tengah juga ada. Ini dataran tingginya Jawa Tengah, namanya dataran tinggi Dieng. Biasanya kalau orang ke sini, mereka nanti naik gunung, naik ke puncak Sikunir, namanya puncak Sikunir. Wah, di sini kita bisa lihat awan. Kita bisa lebih tinggi dari awan, tuh, teman-teman. Bosan pengen ketemu sekolah. Oh, sedih. Sekarang ketemunya virtual dulu ya. Nanti suatu hari nanti pasti ketemu beneran kok. Udah kangen ya sama Bu Guru sama teman-teman ya? Oh iya, dingin banget. Dingin banget kok di sini. Harus pakai jaket. Jaketnya harus yang tebel. Harus pakai kaos kaki. Oh, tadi yang nangis itu tadi karena dia bosan ngecat katanya, Kak. Jangan bosan dulu ya. Semoga nanti kita bisa ketemu ya. Jangan nangis. Iya. Oke, iya dingin banget di sini. Kita bisa lebih tinggi dari awan nih. Tinggi sekali. Nah, di sini biasanya terkenal banget sama sunrise. Apa itu sunrise? Sunrise itu kayak gini fotonya. Nah, sunrise itu adalah matahari terbit, teman-teman. Jadi, kalau pagi-pagi, dari malam ke pagi, itu waktu mataharinya terbit, kalau misalnya kita di rumah, kan susah kelihatan tuh karena gedungnya tinggi-tinggi, kita kalah tinggi. Nah, tapi kalau kita naik ke gunung, misalnya ke Sikunir ini nih, kita bisa lihat mataharinya mulai keluar nih, mulai nongol, ngintip-ngintip. Wah, di sebelah gunung. Wah, cantik sekali ya. Wah. Iya. Nah, semoga suatu hari nanti kalian bisa lihat sunrise beneran ya. Sunrise benerannya tuh lebih keren lagi daripada ini. Oke? Nah, ke pantai. Tenang, nanti bisa ke pantai. Kita ke gunung, ke pantai, ke museum, ke semuanya kok. Tenang. Tunggu ya. Good view. Hey, ya, thank you. Nah, selain itu, kita juga bisa jajan ini, teman-teman. Ini adalah makanan khas salah satu makanan khas yang saya ketemu di Dieng. Bisa aku pengen libur tiap hari. Libur tiap hari. Belajarnya kapan kalau kamu libur tiap hari? Nanti ya, pengen liburan berarti Kak Dian. Sama. Sekarang liburannya virtual dulu ya. Nanti besok liburan beneran. Kapan selesai? Kapan ya? Setelah ceritanya kakak habis nanti selesai. Ayo tunggu ya. Ini namanya keripik jamur. Nah, keripik jamurnya ini karena di Dieng ini jamur bisa tumbuh dengan baik, makanya jamurnya banyak sekali. Jadi dibikin keripik, diawetin. Nah, biar bisa gampang dimakan. Oke, selain itu di sini juga ada cerita tentang ini, teman-teman. Rambutnya kenapa ini ya? Apa itu ya, Kak Dian? Ini namanya rambut gimbal, teman-teman. Nah, rambut gimbal ini itu kalau misalnya kamu nggak keramas 3 bulan, nah nanti rambutnya jadi kayak gini.
Tapi adiknya ini beda. Adiknya ini bukan karena nggak keramas rambut gimbalnya, dia udah keramas setiap hari, tapi rambutnya tetap kayak gini. Kenapa? Nah, itu adalah keunikan yang bisa kita temuin di Dieng. Jadi, apa namanya, dipercaya anak-anak dengan rambut gimbal ini adalah keturunan dewa. Jadi mereka tahu-tahu badannya panas, sakit, terus habis itu rambutnya jadi gimbal kayak gini. Kayak gitu. Nah, nanti ada mestinya sama kayak di Gunung Bromo ya, Miss? Iya, sama. Ya, sedikit itu kira-kira. Jadi nanti biasanya harus ada ritualnya buat motong rambutnya ini. Nanti kalau udah pakai ritual khusus didoain, nanti rambutnya bisa bener sendiri. Tapi sebelum ritual itu biasanya mereka ditanya keinginannya apa. Nanti keinginannya dikabulkan, gitu, teman-teman. Wah, ini mereka cuma ada di Dieng aja, nggak ada di tempat lain lagi. Gitu. Jadi mungkin kalau nanti kamu bisa ke Dieng, kalau ketemu sama mereka, nah itu sama kayak diceritain sama Kak Dian tuh dulu. Oke, sebelum kita lebih kedinginan lagi, sebelum kita lebih dingin lagi, kita mau lanjut dulu ya perjalanannya ya. Oh, bisku hilang. Bisku ngumpet ini dia. Dadah. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang mau ke pantai tadi? Tuh, tadi kabulin kan. ada yang mau ke pantai. Siapa mau ke pantai? Nah, sekarang kita udah turun gunung, teman-teman. Kita pergi ke Cilacap. Ini adanya di kota Cilacap. Wow, bagus banget itu pantainya. Berapa kota itu? Iya, bagus sekali ya Kak Febri ya. Oh, jadi kangen pengen main lagi ke pantai. Iya. Nah, di Cilacap ini, di dekat sini ada pulau namanya Pulau Nusa Kambangan. Selain itu, di Cilacap kita juga bisa ketemu benteng. Wah, kalau misalnya kalian nonton film-film tuh, kalau lagi perang, biasanya mereka bangun benteng buat mempertahankan diri. Nanti di bentengnya situ biasanya ada prajurit-prajurit yang menjagain benteng biar musuhnya nggak masuk. Nah, di sini di Cilacap ini juga ada benteng. Oh, ada yang pernah ke Dieng, suhunya cuma 4. Wah, suhunya cuma 4. Tingginya kayak apa? Oh, kamu keren bisa melewati suhu 4 derajat. Aku juga ke pantai. Iya, Lukman juga ke pantai. Aura juga, iya nih seru banget ya. Nah, di dekat sini ada ini nih, Benteng Pendem Cilacap. Wah, bentengnya kayak yang di film-film ya teman-teman, kayak dari batu bata gitu. Wah, ini reruntuhan benteng. Ini sama kayak Candi Cokro tadi, dia juga sempat kekubur tadinya, jadi hilang. Jadi kekubur sama tanah, hilang nggak kelihatan lagi. Kayak gitu. Terus habis itu dibenerin, dibersihin, akhirnya udah bisa kita datangin kalau lagi pandemi. Nah, dalamnya kira-kira kayak gini teman-teman. Ini ada ruang-ruangannya, jadi ada ruangan buat persenjataan, ruangan buat meeting. Kalau misalnya nanti mau atur strategi gimana caranya buat mengusir musuh. Nah, kalau ada ada ruangan buat itu juga, buat istirahat juga, kayak mobil landing. Iya. Ini dibangun waktu zaman Belanda, teman-teman. Jadi tahun 1850-an. Jadi udah lebih dari 150 tahun yang lalu. Makanya bangunannya kayak khas bangunan Belanda. Yang lain lagi, wah, kalian bisa masuk ke terowongan sini, terus keliling-keliling di dalam situ, terus main perang-perangan tuh. Nanti bikin kubu A sama kubu B. Lebih dingin nih, dingin. Di sini adem tapi nggak sedingin di Dieng kok, tenang aja. Di sini pakai jaketnya nggak usah yang tebelnya 5 cm, pasti nggak apa-apa. Oke, udah main ke pantai, wah udah kedinginan, habis itu main air, nanti masuk angin ya. Begitu kita lanjut lagi dulu aja ya, biar nggak masuk angin ya. Mana bisnya? Tada, kita lanjut lagi dulu yuk. Wah. Oke. Kita sampai ke kota yang agak hangat nih teman-teman. Kotanya ini nggak sedingin Dieng, nggak sedingin tadi di benteng tadi. Ini namanya kota Pekalongan. Kota Pekalongan ini terkenalnya sama batik, teman-teman. Ada yang punya baju batik nggak? Nah, ini kayak mbaknya ini. Ada yang punya baju batik nggak? 2 lapis aja. Iya, 2 lapis aja cukup kalau tadi di Benteng Pendem. Kak Febri pasti punya baju batik nih. Kak Febri punya baju batik. Punya dong. Banyak pasti ya. Banyak. Tunggu, tadi aku perhatiin kayaknya seragamnya teman-teman pakai batik nggak sih? Motifnya motif batik ya? Oh iya, mirip kayak sama kainnya mbaknya ini ya. Nah, Arya pingin berenang kalau nggak garing aku nangis. Kamu berenang di bak mandi dulu aja gimana?
Pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, kasihan sekali kalian. Iya. Oke, nah ini sama nih, mirip kayak bajunya Kak teman-teman nih. Wah, itu namanya batik teman-teman. Di Lampung banyak batik juga nggak ya? Kalau di Semarang, di Pekalongan, di Solo banyak banget nih. Kalau di Pekalongan spesial karena batiknya ekstra banyak. Batiknya tuh ada apa namanya? Ada banyak banget, motifnya banyak banget dan harganya murah. Makanya banyak banget orang Dan suka jenisnya juga Pekalongan banyak buat banget batik. ya Kak Dian ya. Iya, Kak Febri pernah nggak ke Pekalongan cari batik? Aku sering sih. Pernah. Wah, Pernah dong. sama-sama. Iya, tapi kalau teman-teman mungkin jauh kali ya dari Lampung. Iya, betul. Mungkin kalau teman-teman yang lain online aja lewat Shopee atau Tokopedia batik Pekalongan tuh sama murahnya. Nggak usah pergi-pergi. Ya Kak Febri? Iya, Oke. betul banget. Nah, di sini selain kita bisa nemuin batik, kita juga bisa belajar tentang proses pembuatan batik. Jadi di Pekalongan itu mereka punya namanya museum batik. Cuman kakak nggak bisa liatin fotonya karena footage-nya nggak sebagus di Sangiran tadi. Nah, tapi di sini kita bisa lihat kira-kira, kira-kira apa sih kok bisa jadi batik? Nah, batik itu kayak gini teman-teman. Batik itu dari kata amba setitik. Salah. Oh, tuh. Proses batik itu kayak gimana sih? Nah, proses batik itu ada beberapa. Salah satunya kayak gini nih, kayak yang dilakukan sama ibu ini. Aku nangis, jangan nangis, cukup, jangan nangis. Ini proses membatik teman-teman. Nah, namanya tik-tik-tik, jadi kayak titik-titik-titik kayak gitu tuh. Ini namanya canting yang dipegang sama ibu ini. Ini canting. Nah, jadi nanti kainnya ada kain putihnya digambar dulu, terus dibikin pola. Nah, terus setelah digambar nanti dilapisin pakai lilin. Jadi yang ada di dalam sini itu adalah lilin panas. Lilin panasnya nanti digambarkan ke sini. Prosesnya panjang sekali teman-teman. Tapi karena waktunya terbatas, jadi kakak nggak bisa cerita detail. Kakak cerita sekilas aja ya prosesnya kayak gimana. Nah, dari sini lilinnya digambarin di sini, terus nanti setelah itu dilorot tuh kayak digilas pakai air panas, terus nanti habis itu baru diwarnain. Nah, dari situ jadi deh batik kayak yang kita kenal. Nanti itu macam-macam, ada yang pakai lilin gini, digambar satu-satu. Oh, di Lampung banyak batik ya? Oh iya, di Lampung banyak batik. Oh, sama kalau gitu. Nah, ada juga yang pakai cap-capan. Kalau pakai cap lebih cepat. Nah, kalau pakai canting yang ditulis kayak gini, itu bisa makan waktu sampai beberapa bulan bahkan kadang buat kain tertentu kalau motifnya detail sekali. Wah, nggak gampang ya bikin batik ya. Nah, dari sini batik-batik khas yang ada di Pekalongan itu bentuknya kayak gini teman-teman. Ini namanya batik Lamprang. Nah, kalau kalian lihat warna-warni sekali ya, warna-warni, terus bentuknya bentuknya lebih kayak geometris gitu, jadi lebih kayak bentuk bintang atau bentuk kotak-kotak kayak gitu. Kenapa? Karena Pekalongan itu kota pesisir, jadi Pekalongan itu dekat pantai, dan dulu banyak banget pedagang yang main ke Pekalongan. Pedagangnya dari seluruh dunia, teman-teman. Ada yang dari Gujarat, dari India, dari Cina. Nah, terus mereka mempengaruhi motif-motif yang ada di sini. Satu lagi, Pekalongan itu mayoritas Muslim. Nah, kalau di Islam, itu sebaiknya itu disarankan untuk tidak menggambar yang berbentuk tubuh. Nah, makanya mereka akhirnya pakai pola geometri. Pola geometri ini diambil dari kain-kain yang dibawa para pedagang Gujarat. Mereka lihat, kok kainnya bagus ya, wah cantik sekali. Terus akhirnya mereka pindahin motif yang dari kain pedagang Gujarat itu ke kain batik. Jadilah batik Lamprang kayak yang kita lihat di depan ini. Di Lampung ada nggak ya batik Lamprang? Ada nggak? Mungkin belum pernah ketemu ya. Nah, ini khas Pekalongan. Ini adanya di Pekalongan, teman-teman. Soalnya aku tinggal di Lampung. Di Lampung. Oke, ini ada satu batik lagi yang kakak kenalin. Ini namanya batik Tiong. Kalau yang tadi, batik di Lamprang itu kan dipengaruhi sama pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Nah, kalau batik Tiong ini dipengaruhi sama orang Tionghoa. Kayak gitu. Makanya kalau kalian lihat bentuknya, ini ada bentuk
naga sama bentuk burung phoenix. Nah, kalian bisa temuin naganya nggak? Ini naganya nih teman-teman. Coba naganya ada berapa? Kak Febri bisa tebak nggak? Dua. Dua ya? Nah, Kak Febri jawab 2. Yang lain bisa tebak Betul nggak ya nggak? dua? Betul nggak ya? Betul nggak ya dua? Oh, chatnya sepi ya pada ketiduran di jangan-jangan. Halo. Lagi pada nangis Kak Dian katanya. Soalnya cuma bisa lihat gitu katanya. Aduh, sedih. Mumpung jangan nangis ya. Sekarang lihat dulu, nanti pasti bisa main ke sini beneran. Ya nggak Kak Febri? Iya, betul. 5. Oh, ada yang jawab nih Kak Febri. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 3. Ada yang jawab 3. Coba kita lihat ada berapa Kak Dian. Febri jawab 2. Oke, kita hitung ya 4. Oh, ada yang jawab 4. Oke, kita hitung naganya ada berapa ya yang di satu kain batik ini ya. Coba kita hitung nih. Ini ada 1. Warnanya merah yang nggak kelihatan ya. Kakak ganti warna ini deh. 2. 1. Ini 1 naga ketemu. Oh, ada 1 lagi di sebelah sini. 2. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak ya? Coba. Ya. Kayaknya cuma 2 deh. Kayaknya cuma 2 deh. Kayaknya iya. cuma 2. Oh, yang ini apa ya? Yang ini ya? Yang ini bukan naga, teman-teman. Mungkin kalau ada yang ngira ini naga, ini bukan naga. Yang ini namanya phoenix. Yang ini juga sama. Nih, beda kan? Yang ini bentuknya kayak burung. Terus habis itu lebih pendek. Kalau naga lebih panjang tuh. Nih, phoenix-nya ada 1 lagi di sini. Nah, mungkin tadi ada yang jawab 5, phoenix-nya dihitung naga juga kali Kak Febri ya? Apa-apa. Iya, betul. Ya. Jadi, buat kali ini, tebak-tebakannya yang jawab benar adalah Kak Febri. Yeay. Tadi juga ada yang, ada yang jawab 2 ternyata nih. Iya nih, Tasya jawab 2. Anabel jawab 3 atau 2. Kamu pilih dong, 3 atau 2. Oke, terima kasih yang udah jawab. Iya. Kamu harus menentukan pilihan. Terima kasih yang sudah jawab. Terima kasih Kak Febri udah bantu jawab. Terima kasih. Sekali loh, katanya teliti sekali loh. Nah, naga sama phoenix ini adalah dua hewan yang sangat berarti di budaya Cina, karena dua-duanya ini tuh artinya tuh naga tuh artinya kekuatan, terus phoenix juga dipercaya buat membawa keberuntungan. Makanya kalau kalian bisa main ke kelenteng atau kalian lihat ornamen-ornamen khas Cina, misalnya mau Imlek nih, pasti kalian ketemu banyak banget ornamen khas Cina kan. Oh, ini banyak yang jawab 2. Wah. Oke. Kak Dian, kita cepet sedikit yuk, karena kita kan sebentar lagi waktunya sudah mau selesai nih. Jadi biar kita bisa dapat semuanya. Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi yuk. Bentar ya. Sebentar. Udah tinggal dikit lagi sih. Nah, dari Pekalongan kita jalan lagi, kita sekarang sampai ke kota pesisir yang lain. Ini adalah kota Demak, teman-teman. Di Demak ini, tadi kan kita udah ketemu sama candi. Kali ini kita ketemunya sama masjid. Ini masjid, ini namanya Masjid Agung Demak. Ini kalau tadi batik itu kebanggaannya orang Pekalongan, kalau Masjid Agung Demak itu kebanggaannya orang Demak. Apa ya? Masjidnya biasa aja, di Lampung juga banyak. Ini masjid bukan sembarang masjid, teman-teman. Ini masjidnya ini adalah masjid tertua di Indonesia. Salah satu masjid tertua di Indonesia. Jadi dia umurnya udah ratusan tahun, teman-teman. Kalau yang tadi kan menaranya Pak Karsten itu 100 tahun, kalau ini umurnya kira-kira sekitar 400 tahunan lah. 400 tahun, karena dia dibangun tahun 1400, pertengahan 1400-an. Wah, lama sekali ya. Abad 15 dibangun. Itu yang bangun itu apa namanya? Para wali yang menyebarkan agama Islam di Demak. Kayak gitu. Nah, ini masjidnya masih tertata sampai sekarang, kita bisa main ke sini. Yang menarik lagi dari masjid ini, biasanya masjid kan bentuknya kubah tuh atasnya. Nah, masjid ini bentuknya tuh bentuk 3 nih. Ini atap merun namanya. Nah, ini melambangkan tingkatan jalan Islam, yaitu iman. Ini iman, ini insan, dan ini Islam. Kayak gitu. Jadi ada filosofinya. Nah, ini kakak mau tunjukin foto lebih kerennya masjid Demak. Nah, ini fotonya kok dari atas, nih kelihatan tuh 3 nih atapnya. Terus kita bisa lihat menaranya. Nah, kita bisa lihat pelataranya nih. Sini banyak banget orang yang main ke sini, teman-teman. Biasanya masjidnya rame sekali.
Coba kita lihat ya. Nah, biasanya sehari-hari ini kalau nggak corona ya, foto diambil sebelum corona. Ini biasanya seramai ini nih teman-teman. Banyak orang dari nggak cuma dari seluruh Jawa aja, tapi dari seluruh Indonesia berkunjung ke sini. Nah, ini tempatnya luas sekali ya. Nah, ada beduknya. Biasanya orang ke sini itu mereka nanti di sini mereka bisa main ke ziarah ke makam. Ini adalah makam orang suci, makam para raja-raja kerajaan Demak dulu, karena ini di waktu kerajaan Demak, dan bisa main ke museum. Jadi ada museumnya juga di sini. Kita bisa lihat beduk yang umurnya sudah ratusan tahun, dan tempat air juga. Oh, ini tempat airnya beda nih sama tempat air yang kamu kenal. Iya, ramai banget. Banyak banget yang ke sini, soalnya masjidnya ini spesial sekali kayak gitu. Oke. Wah, udah capek belum? Kita next. Iya, kayaknya udah pada capek, udah pada nungguin udah yang terakhir. Iya, benar. Nah, kita ngintip ke dalam sebelum kita keluar. Ini dalamnya. Bagus banget kan dalamnya? Ya. Nah, terus sekarang kita mau ke perhentian terakhir. Ini perhentian terakhir teman-teman. Capeknya ditahan dikit lagi dulu ya. Ini udah sampai perhentian terakhir nih. Tada! Kakak mau kasih tebak-tebakan di perhentian terakhir ini. Ada yang bisa tebak nggak? Ini apa kira-kira? Ini foto zaman dulunya kayak gini. Apa kira-kira? Ini candi bisa atau raise hand? Tahu bisa raise hand? Yuk. Yang kamu boleh raise hand atau kalau kamu ya, Kak. Oke. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ini candi atau masjid? Tadi kan udah main ke candi, udah main ke masjid. Nah, sekarang kakak mau tanya ini. Aku punya tembakan. Punya tembakan. Coba itu keren sekali tembakannya. Tapi coba dijawab dong pertanyaannya. Candi atau masjid ya? Alvero, jawab gak? apa coba? Ayo pada nyampe dikit lagi di perhentian terakhir nih, bentar lagi pulang. Tunggu sebentar lagi. Candi. Oh, ini ada yang jawab nih, Bim jawab candi. Ada yang jawab Menara Kudus. Jawab Menara Kudus. Iya, Menara Kudus itu candi. Bagian dari candi atau bagian dari masjid? Ayo. Tahu nggak? Tadi kan udah main ke candi, udah main ke masjid. Udah habis dikit jawab. Coba dulu, tadi Alvero sudah selesai. Raise hand, Alvero tadi sudah raise hand. Coba bisa dijawab. Coba apa sayang? Coba. Tasya udah capek, iya, abis ini pulang. Dikit lagi ya, lagi. Oke, mau nanyain apa nih? Apa? Tadi tahu nggak? Itu bagian dari candi atau masjid? Candi, masjid lah. Masjid, oke. Alvero jawab masjid ya. Oke, terima kasih Alvero. Jawabannya Alvero benar nggak ya? Coba kita cek Kak Dian. Oke. Kita cek. Nah, jawabannya Alvero benar sekali. Ini adalah bagian dari masjid. Wah, masjid kok bentuknya kayak candi ya? Iya, teman-teman. Karena masjid ini dibangun waktu zaman masih kerajaan Hindu. Jadi ini coraknya sama kayak mirip kayak candi yang tadi kita datengin. Coraknya corak bangunan Hindu. Cuman waktu itu para wali kan menyebarkan agama Islam. Terus mereka akulturasi budaya biar bisa menyentuh lebih banyak orang lagi. Makanya bangunannya dibikin seperti ini. Nah, ini sampai sekarang masih bagus banget, teman-teman. Ini umurnya sekitar 300 tahun kok yang ini. Nah, ini bagian belakangnya. Ini tangganya kalau misalnya mau ke atas menara kayak gitu. Terus di sini juga kita bisa lihat ini adalah acara dandangan. Jadi acara dandangan ini acara yang diadakan kalau mau puasa. Nanti kalau di Lampung ada acara juga ya kalau mau puasa. Dandangan ini diambil dari suara, kan ada beduk tuh. Jadi kalau mau awal Ramadan biasanya nanti beduknya dipukul. Dak 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 dak. Nah, kayak gitu. Dari suara itu, dandangan itu akhirnya dibikin acara ini. Oke, udah pada capek. Iya, udah pada capek. Oke, karena udah pada capek, kita kembali dulu ya, Kak Febri ya. Nah, kita mau naik pesawat nih, kita pulang karena udah pada capek, udah keliling jauh banget ya. Wah, kalian udah keliling mulai dari Sragen, Solo, Karanganyar, Pekalongan, Magelang. Wah, kakak nggak kebayang tuh capeknya kalau beneran siapa. Oke, kalau udah capek kita pulang dulu, kita kembali lagi ke Kak Febri. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah mau ikut balas chat dan raise hand. Dan teman-teman, sekarang balik ke Kak Febri ya, Kakak
stop share dulu ya. Iya. Oke, Kak Dian masih di tempat ya, karena setelah ini Iya, nanti masih adik-adik nih, adik kan sudah tahu banyak hal. Nah, sekarang gantian nih, kakak yang mau tanya nih sama adik-adik semua. Kita seseruan aja nih. Buat adik-adik, kita akan bersama-sama mereview sejenak yuk, apa sih yang didapatkan dari jalan-jalan hari ini. Coba nanti kalau yang bisa jawab, bisa langsung raise hand dulu ya. Bisa langsung raise Ada hand hadiah dulu nggak, ya. Kak? Hadiahnya, Ada nggak, Kak? hadiahnya nanti sementara say hello dari Kak Febri ya. Oke, coba raise hand Senyum dulu, manis siapa dari yang Kak berani raise Febri. hand dulu? Iya betul, siapa yang Siapa yang berani raise hand berani dulu? ya? Ada yang resen tuh, Coba Kak. siapa nih? Agani resen. Wah, banyak sekali. Iya, Oh, banyak ada ternyata ya? siapa lagi? Banyak ternyata ya. Tapi Wah. kita harus pilih satu ya, cuma satu aja. Nanti yang Ya. bisa menjawab. Oke. Nah, pertanyaannya, nanti setelah ini akan Kak Febri tunjukin pertanyaannya. Siapa dulu nih? Silahkan dipilih dulu nih, Kak Deta nih. Kira-kira siapa yang boleh menjawab? Tasya. Ya, Tasya. Oke, coba Tasya. Tasya, halo suaranya Tasya. Halo, Tasya. Tasya mana ya suaranya? Ya, oke Tasya. Sekarang kakak mau tanya nih. Coba sebutkan 3 kota yang tadi sudah dikunjungi di Tour de Java. Ayo, Tasya ingat nggak tadi kita berkunjung kemana aja nih? Salah. Halo. Udah jawab satu. Yes, oke. Yang kedua apa Tasya? Semarang. Terus? Coba di mana aja? Ada 3. Coba sebutin aja 3 coba. Tadi di mana ya? Semarang. Oke, terus? Coba. Ada yang lain? Yang bisa mungkin selain Tasya? Oke. Nggak apa-apa ya Tasya ya. Coba yang lain dulu. Vita. Ada Jogja. ya? Jogja. Vitara, Emang tadi ke Vitara. Jogja? Nggak ada Jogja. Solo. Saya pakai Arya Satya coba. Pakai raise hand ya, tapi ya. Mana aja sebutkan 3 kota yang dikunjungi di Tour de Java hari ini. Coba. Mana? Mana, Seng? Salah. Oke, Solo. Terus ada yang jawab nih, Magelang, Solo, Cilacap dari Rafif. Oh, betul sekali. Hebat. Semuanya pinter-pinter deh. Setidaknya sudah pada tahu ya hari ini kita pergi kemana. Oke. Dan nggak terasa ya, Kak Dian, udah 1,5 jam nih kita seseruan bareng di tour virtual kali ini. Dan tadi dari yang tempat-tempat yang sudah kita kunjungin, banyak banget pasti pembelajaran yang bisa adik-adik dapetin nih dari Kak Dian. Semoga bermanfaat ya adik-adik, dari museum, dari pabrik gula, dari tempat batik, dan semuanya itu pasti nanti bikin adik-adik bisa tambah pengalaman dan pengetahuannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Wali kelas SD Dharma Bangsa Lampung dan juga adik-adik siswa-siswi yang sudah hadir dan mengikuti acara ini sampai akhir ya. Dan feedback formnya jangan lupa untuk feedback form bisa langsung aja diklik bit.ly/ff ya, garis tengah Dharma Bangsa. Itu nanti bisa untuk feedback formnya. Dan mewakili penyelenggara, kami memohon maaf jika ada kekurangannya ya dari adik-adik semuanya. Dan mohon bantuannya untuk diisi tadi feedbacknya supaya acara kami ke depannya menjadi lebih baik lagi. Saya Kak Febrina dan Kak Dian. Mana Kak Dian ya suaranya? Ya, kita pamit undur diri dulu ya Kak dari adik-adik semuanya. Iya, jangan lupa ikuti @tripvolog. Iya, jangan lupa ikuti @tripvolog dan juga @bersukariatur di Instagram untuk informasi wisata lainnya. Dan sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Dian dan Mbak Febrina.
Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Dadah. Ya, sekarang semuanya bisa live langsung ya. Dadah, terima kasih. Sudah bisa live ya. Iya, bye. Dadah. Bye.